Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisa Dwi Hermawan dari 11 TK6 akan menjelaskan tentang suspensi kendaraan. Oscillasi bodi yaitu ada 4. Yang pertama adalah pitching. Pitching adalah gerakan atau bergoyang bagian depan dan belakang kendaraan ke atas dan ke bawah terhadap titik pusat gravitasi kendaraan. Gejala ini terjadi ketika kendaraan melalui jalan yang bertonjolan atau lubang. Di samping itu, pitching mudah terjadi pada kendaraan yang bekasnya lemah. Yang kedua ada rolling. Bila kendaraan membelok atau melalui tonjolan jalan, maka bekas pada suatu sisi kendaraan mengembang dan bekas pada sisi lainnya mengkerut. Keadaan ini mengakibatkan body rolling pada arah samping sisi ke sisi. Jika ada bouncing. Bouncing adalah gerakan naik turun bodi kendaraan secara keseluruhan. Gejala ini mungkin terjadi pada kecepatan kendaraan tinggi dan pada jalan bergelombang. Demikian pula bila bekas suspensi lemah. Yang keempat ada yawing. Yawing adalah gerakan bodi kendaraan mengarah memanjang ke kanan dan ke kiri terhadap titik berat kendaraan. Yawing kemungkinan terjadi pada jalan yang menyebabkan pitching. Tipe dan karakteristik suspensi. Menurut konstruksinya, suspensi dapat digolongkan menjadi 2 tipe, yaitu suspensi tipe rigid dan suspensi model bebas. Suspensi tipe rigid, roda kiri dan kanan dihubungkan oleh aksel tunggal. Suspensi model bebas, pada suspensi model ini masing-masing roda kiri dan kanan bergerak bebas. Suspensi rigid aksel. Pada suspensi rigid aksel, roda kiri dan kanan dihubungkan oleh aksel tunggal. Aksel dihubungkan ke bodi dan frame melalui bekas. Suspensi rigid banyak digunakan pada roda depan dan belakang bus dan truk pada roda belakang mobil penumpang. Hal ini konstruksinya kuat dan sederhana. Suspensi model bebas. Pada suspensi model bebas, roda kiri dan kanan tidak dihubungkan secara langsung pada aksel tunggal. Kedua roda dapat bergerak secara bebas tanpa saling mempengaruhi. Biasanya suspensi model bebas ini digunakan pada roda depan dan mobil penumpang dan truk kecil. Sekarang suspensi model bebas digunakan juga pada roda belakang mobil penumpang. Sistem suspensi depan. Perbedaan besar antara suspensi depan dan belakang disebabkan roda depan dapat membelok. Ketika kendaraan membelok atau melalui jalan yang tidak rata, roda-rodanya menerima gaya dari permukaan jalan. Suspensi berfungsi menyerap gaya-gaya ini agar kendaraan berjalan sesuai dengan arah yang diinginkan. Di samping itu, untuk mencegah roda bergoyang, bergerak ke arah depan, belakang, samping secara berlebihan, atau merubah kemiringan roda. Hal ini akan mempengaruhi kestabilan kendaraan. Karena faktor inilah suspensi model bebas sering digunakan pada roda depan. Sebagai contoh, suspensi model bebas adalah tipe McPherson stud dan tipe double wishbone. Tipe McPherson stud. Suspensi tipe ini banyak digunakan pada roda depan mobil ukuran kecil dan medium. Konstruksi komponen suspensi tipe strut adalah lower arm, strut bar, stabilizer, dan strut assembly. Ujung lower arm dipasang pada suspension member melalui bushing karet dan dapat bergerak naik turun. Ujung lainnya dipasang ke steering knuckle arm melalui ball joint. Strut bar berfungsi menahan gaya yang bekerja pada roda pada arah depan atau belakang. Salah satu ujung strut bar dipasang pada lower arm dan ujung yang lainnya diikat pada cross member melalui bracket dan karet bantalan. Stabilizer bar berfungsi mengurangi kemiringan kendaraan ketika membelok dan menambah kemampuan cengkram roda jalan agar kendaraan stabil. Bekas koil dipasang pada rakitan strut dan shock absorber ditemukan dalam rakitan strut. Sebagian besar dari suspension linkage shock absorber berfungsi menyerap kejutan dari jalan
dan menopang berat kendaraan. Tipe McPherson strut dengan lower arm berbentuk L. Konstruksi: ada beberapa macam bentuk lower arm yang digunakan untuk menopang roda dan bodi kendaraan. Di antaranya adalah lower arm berbentuk L. Bentuk ini yang digunakan pada kendaraan yang mesinnya di depan dan penggeraknya roda depan. Lower arm bentuk L ini diikat pada bodi dua tempat melalui bushing dan steering knuckle melalui ball joint. Keuntungannya dapat menahan gaya dari arah samping maupun arah depan atau belakang sehingga tidak perlu menggunakan strut kuat. Double wishbone dengan bekas koil. Suspensi model ini bebas banyak digunakan pada roda depan mobil penumpang dan mobil truk kecil. Konstruksi: roda dipasang pada bodi melalui dua lengan suspensi upper dan lower arm. Shock absorber dan bekas koil dipasang di antara kedua arm tersebut di atas steering knuckle dan frame. Salah satu ujung arm dipasang pada mobil atau frame melalui bushing dan ujung lainnya pada steering knuckle melalui ball joint. Bagian atas shock absorber diikat pada bodi atau frame, pada bagian bawahnya ke lower arm. Bekas koil terletak di antara lower arm dan bodi atau frame. Dengan batang torsi, tipe ini digunakan pada truk yang kecil menggunakan suspensi dengan bekas koil. Batang torsi dipasangkan pada upper dan lower arm. Batang torsi dipasang pada upper arm, lower dihubungkan pada suspension member melalui bushing karet. Upper arm dihubungkan ke poros upper arm dengan bushing karet. Torque arm dikaitkan pada upper arm belakang dengan dua baut dan batang torsi dimasukkan ke tempatnya. Bagian depan dari setiap batang torsi dimasukkan ke torque arm pada up arm, dan bagian belakang batang torsi dipasang ke dalam answer arm yang dikaitkan ke cross member dengan baut penyetel answer arm, sehingga penyetelan tinggi kendaraan. Belakang dari masing-masing batang torsi dilengkapi dengan tutup debu batang torsi untuk menjaga agar lumpur dan sebagainya tidak masuk. Sistem suspensi belakang. Pada umumnya suspensi belakang menerima berat yang berlebihan dari penumpang dan barang. Kendaraan ini menimbulkan kerusakan dalam menentukan kekerasan bekasnya. Apabila bekas dibuat cukup keras untuk beban berat, akan menjadi terlalu keras bila kendaraan hanya dinaikin pengemudi. Sebaliknya, bila buat cukup lembut untuk dinaikin pengemudi, bekas menjadi terlalu lemah sewaktu mendapat beban berat. Demikian pula keadaan dengan shock absorber. Keadaan ini dapat diatasi dengan menggunakan bekas daun atau tipe bekas lain yang mempunyai konstan yang variabel, shock absorber yang diisi gas, dan lain-lain. Suspensi belakang dirancang agar aksel selalu pada posisi yang benar, dan bila melalui jalan yang tidak ada rata, roda-roda melambung tanpa mempengaruhi kestabilan arah pada roda depan. Tipe bekas dan paralel. Suspensi rigid axle ini banyak digunakan pada suspensi belakang kendaraan komersial. Tipe axle yang biasa digunakan suspensi dengan bekas dan paralel disebut live axle, yaitu satu unit yang terdiri dari diferential axle dan shaft dan wheel hub. Live axle dihubungkan ke propeller shaft dan frame dan dapat bergerak naik turun bersama bekas. Tipe ini tahan terhadap beban, gaya pengereman, dan gaya penggerak. Pada umumnya, ujung depan dari bekas daun dikaitkan ke brake bekas dan structural member atau frame melalui bushing karet dengan hanger pin. Ujung belakang bekas dikaitkan ke brake bekas pada structural member atau frame melalui bushing karet dengan segel. Bushing karet mempunyai dua fungsi, yaitu menyerap gerakan dan mencegah getaran tersebut tidak diteruskan ke bodi. Di samping itu, agar mata bekas dapat bergerak maju mundur ketika bekas daun melengkung,
bagian tengah bekas dimudahkan pada axle housing dengan baut bu. Tipe 4 link. Di antara suspensi rigid, tipe inilah yang menghasilkan kenikmatan berkendaraan yang lebih baik karena pengenalan posisi axle dan beban bersuspensi dilakukan secara terpisah. Biasanya suspensi ini menggunakan bekas koil. Posisi axle adalah mengikul dua lower control arm, dua upper control arm, serta satu lateral control load. Sedangkan untuk menopang beban dan menyerap kejutan hanya digunakan bekas. Gaya dari arah depan belakang yang ditimbulkan oleh sistem rem dan sistem penggerak ditahan oleh lower dan upper control arm. Dari samping ditahan oleh lateral control rod. Salah satu ujung dari setiap control arm dan lateral rod diikat pada bodi atau frame, dan ujung lainnya pada rear axle housing melalui bushing karet. Bekas daun dipasang di antara lower control arm atau rail axle housing dan bodi. Tipe semi trailing arm. Ini adalah sistem suspensi independen yang dirancang untuk membangkitkan kekakuan rigidity dengan memperhatikan beban dari samping dan menghasilkan perubahan alignment yang terjadi pada saat roda bergerak ke atas dan ke bawah. Pada umumnya mempunyai konstruksi yang sederhana dan tidak banyak memerlukan tempat. Karena itu banyak digunakan roda belakang mobil penumpang. Swing axis pada suspension arm terletak di depan roda, dan arm dipasang dengan bushing dan pada suspension member sehingga axis membentuk sudut terhadap garis tengah kendaraan. Differential support member dipasang pada bodi melalui bushing sebagai penyangga diferensial. Di samping itu, CV joint biasanya digunakan sebagai joint pada drive shaft. Tipe double wishbone. Tipe ini berfungsi digunakan pada roda belakang kendaraan penumpang yang penggeraknya pada roda belakang. Masing-masing roda ditopang oleh 3 suspension arm dan 2 lower suspension arm. Arm yang diposisikan hampir tegak lurus dengan garis tengah kendaraan dan sebuah strut rod yang sejajar dengan garis tengah kendaraan. Salah satu ujung upper garis tengah kendaraan suspension arm dipasang pada suspension member melalui bushing, dan ujung yang lainnya pada axle carrier melalui ball joint. Salah satu ujung lower suspension arm dipasang pada suspension melalui bushing, dan ujung yang lainnya dari arm no. 1 dan arm nomor 2 dipasang pada axle carrier melalui ball joint dan bushing. Penjelasan suspensi dari saya sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.